Dan selain virus corona varian Omikron, saat ini sudah ada ratusan orang 332 terpapar varian sub Omikron BA2. Ini menjadi perhatian WHO karena diduga lebih mudah menular dan potensi lebih parah. Apakah ini juga yang menyebabkan tingkat kematian Indonesia masih tinggi? Bergabung bersama saya Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan. Dr. Nadia, selamat sore. Terima kasih atas waktu Anda sore ini. Selamat sore, Mbak Putri. Terima kasih, Dr. Nadia. Bisa disampaikan sejauh apa penyebaran virus corona, terutama sub Omikron BA2 ini? Iya, kalau kita lihat kondisi di dunia ya, mengapa kemudian ini juga mulai menjadi perhatian karena setidaknya ada 10 negara yang sudah melaporkan bahwa lebih dari 50% varian yang beredar ini adalah varian Omikron BA2, yaitu ada Bangladesh, China, Denmark, Guam, India, Montenegro, Nepal, Pakistan. Nah, ada 2 negara yang berdekatan dengan kita, yaitu Brunei Darussalam dan Filipina. Di samping itu juga beberapa negara seperti Amerika, Inggris juga melaporkan bahwa terjadi peningkatan 2-3 kali lipat prevalensi daripada BA.2 ini. Nah, yang perlu kita pahami bahwa BA.2 ini dikatakan 30% lebih cepat menular dibandingkan varian Omikron yang ada. Dan tentunya ini akan menjadi suatu kewaspadaan ya, terutama pada negara-negara yang saat ini seperti kita dalam posisi terus menekan. Jadi kita tren penurunan kasus itu sudah bisa kita lihat saat ini. Dan negara-negara juga yang mungkin saat ini sedang terjadi peningkatan kasus. Karena perubahan daripada jenis varian ini bisa terjadi dan varian ini akan lebih cepat menular dibandingkan dengan varian Omikron yang BA.1 atau 11529 tadi. Di samping itu kemungkinan untuk terjadinya reinfeksi serta adanya gejala yang berat ini walaupun masih ada dugaan karena baru dilaporkan oleh beberapa negara terkait tingkat keparahan maupun juga reinfeksi yang lebih cepat dibandingkan dengan varian Omikron sebelumnya. Iya, Bu Nadia, kalau misalnya dilihat dari sekitar 332 pasien yang sudah terkonfirmasi dari genome sequencing terinfeksi varian BA.2 ini, apakah itu terlihat? Jadi tingkat keparahannya cukup tinggi yang di Indonesia dari pasien-pasien? Ya, kalau dari total yang saat ini sudah kita deteksi ya, sebenarnya kalau per hari ini sudah 402 varian BA.2 yang kita temukan. Memang yang masih mendominasi ini varian BA.1 ya, karena hampir ada 5.200-an yang positif dengan BA.1 ini. Dari laporan sementara, kasus-kasus kematian ataupun juga kasus yang kritis, ini belum ada yang kita temukan bahwa dia terinfeksi dengan varian BA.2. Tapi memang ada beberapa gejala-gejala klinis yang muncul, seperti misalnya adanya keluhan sakit perut ya, kembung seperti itu yang sebenarnya kalau kita lihat bahwa COVID-19 ini kan menyerang saluran pernapasan ya, tapi kemudian muncul di saluran cerna gejalanya. Kemudian juga kalau varian Omikron yang kita ketahui itu kan hanya menimbulkan gejala klinis yang ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan. Ada beberapa keluhan-keluhan klinis termasuk juga kondisi-kondisi misalnya dia punya komorbid tapi kemudian datang dengan gangguan elektrolit yang berat. Ini yang kemudian pada waktu pemeriksaan kita temukan dia membawa virus varian BA.2 ini. Tapi kembali lagi bahwa baik WHO maupun juga para klinisi belum melihat ya bahwa BA.2 ini sebagai ancaman yang meningkatkan tingkat keparahan. Bu Nadia, apakah kemudian varian ini juga berpengaruh dengan katakanlah saat ini memang tingkat kasus positif di Indonesia perlahan melandai, tapi kematian juga masih di angka ratusan yang katakanlah tidak berbeda dengan 2 atau 3 pekan lalu. Apakah itu apa yang terjadi sebenarnya sekarang? Kenapa tingkat kematian itu juga masih di angka tersebut, 200 ke atas? Iya, jadi pertama yang kita harus pahami bahwa sampai saat ini belum ada data yang cukup ya mengatakan bahwa BA.2 itu menyebabkan tingkat kematian atau tingkat keparahan ya.
memang dilaporkan ada beberapa kasus yang seperti saya sampaikan tadi, tetapi tingkat kematian sebagai adanya varian BA1 atau varian Delta itu masih juga lebih tinggi dibandingkan BA.2. Dan yang kedua yang harus kita pahami, pada saat kita menghadapi varian Delta, jarak antara puncak kasus konfirmasi positif dengan jarak puncak kasus kematian itu memang selalu terjadi jeda atau rentang waktunya. Nah, pada varian Delta kita menemukan rentang waktu ini adalah 10 sampai dengan 15 hari pada provinsi-provinsi yang mengalami kemarin varian Delta. Secara nasional itu 10 hari. Nah, untuk Omikron kita sedang melihat, tetapi kalau melihat kondisi-kondisi negara-negara yang sedang mengalami puncak kasus Omikron, kita menemukan juga pola yang sama bahwa penurunan daripada puncak kasus kematian itu rata-rata terjadi 8 sampai 10 hari kemudian. Seperti di Amerika, di Inggris, di Belanda, yang di Eropa yang sudah mengalami puncak kasus, memang akan terjadi peningkatan kasus kematian kurang lebih 8 sampai 10 hari kemudian, yang kemudian baru akan turun kasus kematian tersebut. Dan ini memang lebih disebabkan karena memang jumlah kasus aktif yang cukup tinggi ya, karena pada saat kasus naik kita tahu bahwa kasus aktif yang positif tadi kan jumlahnya cukup besar karena bisa 40.000, 50.000, 30 per hari. Nah, otomatis jumlah kasus yang absolut ini konfirmasi positif ini tinggi, pasti proporsi yang dengan tingkat keparahan dan kematian juga akan besar. Dan ini yang menyebabkan penyumbang kasus kematian masih meningkat. Bu Nadia, untuk vaksin dan perhitungan booster vaksin, apakah kemudian juga sudah bisa mengurangi gejala jika terpapar varian Omikron siluman ini, Bu Nadia? Ya, tentunya kalau melihat proteksi dari vaksinasi, kita tahu bahwa kemampuan daripada efikasi vaksin ini kan dengan adanya varian Omikron ini terjadi penurunan. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk memberikan vaksinasi booster kepada 208 juta sasaran kita, yang artinya ini sasaran awal kita, dikarenakan memang untuk meningkatkan proteksi tadi, sehingga adanya varian-varian baru termasuk varian BA2 ini bisa teratasi dengan adanya peningkatan efikasi dari vaksin tadi. Jadi vaksin booster ini salah satu upaya ya untuk kemudian melindungi kita lebih dibandingkan dengan hanya mendapatkan vaksin primer. Kalau misalnya sekarang dikatakan, Anda tadi mengatakan saat ini yang terkonfirmasi positif Omikron BA.2 ini sekitar 400-an orang dengan tingkat penularan sekitar 30% lebih tinggi daripada varian Omikron. Apakah kemudian kita juga harus lebih mengencangkan masker lagi, Bu Nadia? Karena ini sepertinya berbeda dengan yang baru saja diumumkan pemerintah, ada pelonggaran berkaitan dengan perjalanan domestik dan lain sebagainya. Ya, jadi kita cukup optimis ya untuk kita menuju ke arah endemi tadi. Tentunya kalau kita lihat pelonggaran-pelonggaran terkait protokol kesehatan itu terakhir kali ya tentunya akan kita lakukan. Yang saat ini mungkin kita lihat adalah pelonggaran-pelonggaran dari aktivitas atau kegiatan. Kita tahu bahwa kemarin dengan adanya PSBB atau PPKM itu kan pembatasan aktivitas yang kita lakukan kepada masyarakat. Nah, terkait tentang pemeriksaan rapid antigen atau PCR yang sudah tidak diperlukan lagi ke depannya, tapi tentunya ada syarat-syarat lain yang mengikuti, seperti misalnya vaksinasi itu harus lengkap. Untuk mereka yang belum melakukan vaksinasi, tentu pemeriksaan PCR ataupun dengan antigen masih tetap dibutuhkan. Seiring dengan mengapa kebijakan ini dikeluarkan, karena juga kita melihat cakupan vaksinasi yang cukup tinggi untuk dosis kedua dan dosis pertama, artinya vaksin dosis primer ya, yang tentunya ini memberikan juga proteksi secara komunitas, yang artinya ini cukup memberikan keamanan juga kalau kita lihat untuk para pelaku perjalanan secara domestik. Tetapi kembali lagi, prokes tetap kita jalankan ya, prokes tidak kita cabut untuk kemudian dilonggarkan. Oke, baik Bu Nadia, kita akan melihat lagi perkembangannya nanti seperti apa, terutama juga sudah ada pengumuman berkaitan dengan ketentuan baru dari pemerintah, tapi juga tidak lupa kita akan segera menghadapi bulan Ramadan dan juga nanti Idul Fitri, tentu nanti akan melihat pergerakannya lagi seperti apa. Bu Nadia, terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Sama-sama.